Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya kita bisa berada di sini walaupun secara virtual seperti ini melalui media YouTube. Pada video kali ini untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Asni Ilham SPD MSI. Baiklah, pada nomor 1 yaitu bagaimana implikasi dari teori belajar dalam pembelajaran di sekolah, yaitu ada yang pertama yaitu pandangan teori behaviorisme tentang belajar menurut teori behaviorisme. Belajar dipandang sebagai perubahan tingkah laku, di mana perubahan tersebut muncul sebagai respons terhadap berbagai stimulus yang datang dari luar diri subjek secara teoretik. Belajar dalam konteks behaviorisme melibatkan 4 unsur pokok, yaitu drive, stimulus, response, dan reinforcement. Apa yang dimaksud dengan drive? Yaitu suatu mekanisme psikologis yang mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan melalui aktivitas belajar. Dan yang kedua ada pandangan teori kognitif tentang belajar. Sama halnya dengan behaviorisme, teori kognitif juga merupakan bidang kajian psikologi yang banyak digunakan untuk menjelaskan fenomena belajar manusia. Teori belajar kognitif merupakan salah satu teori yang muncul sebagai reaksi terhadap kelemahan mendasar dalam teori behaviorisme yang lebih mementingkan perubahan perilaku yang tampak. Bagi para penganut teori kognitif, belajar bukan hanya sekedar interaksi antara stimulus dan respons, melainkan melibatkan juga aspek psikologis lain, mental, emosi, dan juga persepsi, yang menyebabkan orang memberikan respons terhadap sebuah stimulus belajar. Yang ketiga, ada pandangan teori konstruktivisme. Pada pandangan teori konstruktivisme, belajar menurut asalnya teori konstruksivisme bukanlah teori pendidikan. Teori ini berasal dari disiplin filsafat, khususnya filsafat ilmu. Pada tataran filsafat, teori ini membahas mengenai bagaimana proses terbentuknya pengetahuan manusia. Menurut teori ini, pembentukan pengetahuan terjadi sebagai hasil konstruksi manusia atas realitas yang dihadapinya. Nomor 2, jelaskan upaya-upaya guru dalam menghadapi perbedaan siswa. Baiklah, di sini upaya guru adalah memilih metode pembelajaran yang tepat. Metode pembelajaran yang hanya membaca saja mungkin tidak cocok untuk yang mengandalkan kemampuan audio. Sebaliknya, tidak semua anak bisa menangkap materi hanya dengan penjelasan, dengan mengetahui karakter seperti apa saja yang ada di kelas. Guru bisa memadukan beragam metode pembelajaran untuk satu materi agar bisa dipahami oleh semua anak, kemudian memperlakukan peserta didik secara adil. Tidak semua anak memiliki kemampuan yang sama dalam satu mata pelajaran. Salah satu sikap guru menghadapi perbedaan karakter ini adalah tetap memperlakukan semua siswa dengan sama rata. Selain itu, berinteraksi secara tepat. Pemahaman yang baik terhadap perbedaan individu anak adalah kunci untuk menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik.
Yang nomor 3, dalam perspektif psikologi pendidikan, peran guru sebagai pendidik dan pengajar amat penting. Jelaskan peran tersebut, berikan analisisnya. Baiklah, di sini guru adalah pendidik yang menjadi tokoh panutan dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungan. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Peran guru sebagai pendidik merupakan peran-peran berkaitan dengan tugas-tugas memberikan bantuan dan dorongan, tugas-tugas pengawasan dan pembinaan, serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar anak-anak itu menjadi patuh terhadap aturan-aturan di sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. Sedangkan guru sebagai pengajar lebih menekankan kepada tugas dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran. Dalam tugas ini, guru dituntut untuk memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan teknik mengajar, di samping menguasai ilmu atau bahan yang akan diajarkannya. Dalam kegiatan pembelajaran, guru akan bertindak sebagai fasilitator dan motivator yang bersikap akrab dengan penuh tanggung jawab, serta memperlakukan peserta didik sebagai mitra dalam menggali dan mengolah informasi menuju tujuan belajar mengajar yang telah direncanakan. Yang keempat dan yang terakhir, akhir-akhir ini banyak terjadi kasus kekerasan oleh guru kepada siswa, seperti kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan verbal. Menurut Anda, hal ini berhubungan dengan kompetensi guru yang mana? Berikan analisisnya. Dari kasus-kasus dan jawaban dari saya, dari kasus-kasus tersebut, yakni seperti kekerasan seksual maupun fisik, menurut saya ini berkaitan dengan kompetensi guru, yaitu kompetensi kepribadian. Mengapa? Karena kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter personal. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru, yaitu supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma sosial dan hukum, dan lain-lain kepribadian positif yang wajib dimiliki seorang guru, karena para guru harus bisa jadi teladan bagi para siswanya. Selain itu, guru juga harus mampu mendidik para siswanya supaya memiliki attitude yang baik. Baiklah, sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.